Selamat pagi teman-teman trader dimanapun Anda berada. Selamat ketemu lagi dengan awal bulan, yaitu awal Agustus. Mudah-mudahan awal bulan ini bisa membawa kita menuju yang lebih baik, khususnya di dalam kaitannya dengan trading forex, yang awalnya belum terlalu menguasai menjadi lebih menguasai, yang awalnya belum bisa profit konsisten bisa profit konsisten, yang awalnya masih jatuh bangun. Mudah-mudahan 2020 bulan Agustus ini akan selalu bangun, mohon maaf. Jatuhnya kecil, bangunnya lebih kuat. Artinya ada perubahan di sana, ada kemajuan yang lebih baik. Jangan lupa diingatkan buat teman-teman yang baru bergabung dengan Wijaya Trading untuk berlangganan di video kami dengan cara klik like, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Jika ada pertanyaan lebih dari materi yang kita sampaikan, teman-teman bisa menyampaikan via komen maupun via chat di WhatsApp saya. Semuanya tertera di channel ini. Semoga bisa memberikan sedikit pencerahan buat teman-teman yang membutuhkan. Baik, pada pagi hari ini akan kita bahas mengenai bagaimana cara menentukan support dan resisten, baik secara teori maupun secara sederhana. Karena ini permintaan dari beberapa teman juga, masih kesulitan bagaimana mencari titik support dan resisten, sehingga ketika support dan resisten tidak tahu, maka tentu akan sangat susah kita menentukan nanti ini apakah bakal breakout atau berbalik arah. Ya, seperti hal teman-teman ketahui, namanya support dan resisten. Kalau kita berbicara support, ya, artinya teman-teman harus tahu namanya support ini titik benturan di bawah, sementara titik resisten adalah benturan di atas. Nah, apa maksudnya? Support ini kalau saya menjabarkan, ya, support ini kalau saya jabarkan adalah titik di mana supply itu menemui benturan di sana. Di mana ketika menemui benturan itu market berpeluang untuk mantul atau kembali, atau sebaliknya. Ketika di area support itu dia akan berhenti sejenak. Ya, pada saat dia bisa breakout atau bisa menembus, maka kemungkinan besar akan lanjut turunnya. Demikian juga kalau misalkan marketnya naik, maka di atas nanti ada titik benturan yang namanya resisten, di mana resistennya adalah diamond, di mana sehingga yang terjadi di situ titik berhenti sejenak, ya, pasarnya berhenti sejenak. Apakah dia nanti akan lanjut ataukah akan berbalik? Nah, nanti tergantung area situ. Kalau misalkan dia bisa breakout, maka dia berpeluang untuk lanjut. Sebaliknya, ketika di daerah support resistennya itu tidak bisa breakout, maka kemungkinan besar dia akan kembali atau berada di kisaran itu, kembali lagi naik turunnya sekitaran itu. Nah, untuk mencari titik support dan resisten, nah ini kalau kita menggunakan rumus, maka yang pertama dicari adalah titik pivot, namanya titik pivot atau PP, singkat pivot point. Dengan rumus titik tinggi, titik rendah, kemudian titik buka, titik tutupnya dibagi 4. Ya, dibulak-balik sama saja, ditambahkan dibagi 4. Jadi titik tinggi, rendah, buka, tutup, bagi 4. Atau diurutkan dari awal buka dulu, di mana harga buka, kemudian ditambah harga terendah, ditambah lagi harga tertinggi, atau dibalik. Jadi kalau kita menganut ke urutan, bisa dengan ini titik open atau titik bukanya, ya, ini open, titik buka, kemudian ditambah dengan titik tertinggi atau
high. Kemudian ditambah lagi titik terendah atau low. Satu lagi ditambah dengan titik tutup atau close. Kemudian dari penjumlahan 4 itu dibagi 4. Maka di situ baru ketemu namanya titik pivot point. Kita belum menentukan support resisten, baru pivot point. Nah, untuk menentukan titik support, maka rumusnya adalah 2 kali pivot, ya, 2 kali pivot point dikurangi high, titik tertinggi. Ya, titik tertinggi di mana? Di market sebelumnya. Atau kalau pakai H1 di hari sebelumnya. Kemudian untuk menentukan resisten atau benturan atas, itu rumusnya sama, hampir sama. Bedanya dikurangi dengan low. Jadi 2 kali pivot point dikurangi titik rendah, titik terendahnya. Maka di situ nanti akan ketemu di mana harga pivot point, di mana harga support, di mana harga resisten. Saya mencontohkan di sini untuk pasangan XAU dan USD. Yang pertama cari titik. Oke, saya buat yang kosong dulu. Katakanlah kita mencari untuk hari Jumat, maka yang kita gunakan adalah hari Kamisnya. Rumusnya untuk mencari pivot point, tentukan dulu titik bukanya. Harus tahu titik buka. Ya, ketika di batas harian, maka di situ akan ada titik buka. Kenapa kok di sini? Karena ditutup dengan warna merah. Ya, sehingga kalau sell selalu dibuka di atas dan ditutup di bawah. Ini kita tahu titik bukanya adalah 1970.63. Kemudian titik terendahnya atau low, atau sama saja di high juga boleh, dibolak-balik sama. Saya tentukan dari titik buka kemudian titik terendah. Ini paling rendah 1938. Oke, langsung kita jumlahkan biar nanti kita bisa hitung. Pertama 1970.63 ditambah low 1939.64. Kemudian dari titik terendah, ya, kita tambah lagi titik tertinggi. Nah, tertingginya ternyata hampir dekat dengan titik bukanya. Di sini adalah titik tertinggi 1971.49 ditambah 1971.49 ditambah lagi titik penutupan atau close. Di mana close-nya? Karena ditutup dengan warna hijau, maka di atas ini 1957.60. 957.60. Kemudian kita bagi menjadi 4. Kita bagi 4. Ya, kita bagi 4. Maka titik pivot pointnya adalah 195884. Ya, 1 kita tulis 19, PP-nya 19 berapa tadi? 59.84. Ini adalah titik pivot point. Kalau kita tandai 1959 berarti sekitaran ini. Nah, ini 60. 5984. Ya, kira-kira nih 87. Kurang dikit tidak apa-apa. 195984. Ya, ini adalah baru titik pivot point.
Maka untuk menentukan titik support adalah 2 kalinya, ya, ini support S 2 kali pivot point, ya, dikurangi height atau titik tertinggi. Jadi supportnya adalah 2 kali titik pivot point dikurangi titik tertinggi atau height. Maka kita bisa dapatkan 2 kali 195984 dikalikan 2 sama dengan dikurangi titik height tertingginya 1971.49. Maka titik support yang sesuai dengan teori adalah 194819. Supportnya kita tulis dulu. Ini supportnya 1948.19. Di mana itu? Ya, kita nanti coba lihat 1949.19. 4919. Ya, yang baca di sini ya. Maka ini adalah titik supportnya. Kita tandai dengan warna merah. Ini adalah titik support. Kemudian titik resistennya nanti kita hitung lagi. Ya, kita tandai begini. Supportnya adalah 1949.19. Di sini adalah titik support. Kemudian kita cari titik resistennya. Ya, rumusnya apa? Resisten tadi sama dengan 2 kali atau 2 kali pivot point dikurangi harga terendah atau low. Maka ketika kita hitung titik resistennya adalah 1959.84 dikali 2 dikurangi titik terendah atau low, 1939.64. Maka ketemu 1980.04. Kita tulis dulu. Resistennya adalah 1980,04. Ini adalah resisten yang sesuai dengan teori. Di mana itu kita tandai dengan menggunakan garis bantu 1980 di sini. Naik dikit 1980,04. Ya. Sini ya, ini 08, selisih sedikit. Ini adalah titik resisten, yaitu di 1980.04. Maka ini benturan bawah, ini benturan atas. Ya, ini kalau kita menggunakan rumus, sehingga ketika dia tidak bisa menembus breakout support,
tidak bisa support, tidak bisa menembus titik support, maka dia akan cenderung mantul atau balik ke atas. Sebaliknya, jika tidak bisa menembus titik resisten, ya, dalam arti menembus bukan ekor begini ya. Dari menembus itu saya definisikan dia menembus dalam bentuk volume tebal. Ya, bukan volume yang kecil begini, tetapi volume sudah tebal dan sudah menjadi histori, bukan masih running. Oke, jadi teman-teman bisa menghitung seperti ini. Kalau kita menggunakan teori support dan resisten. Terus bagaimana kalau misalkan kita pakai menggunakan HP? Ya tentu mau tidak mau ya. Kalau pengen sesuai dihitung dengan matematika. Di sana ada titik, ada garis crosshair, arahkan titik buka, titik tertinggi, terendah, titik tertinggi, titik tutup. Di sebelah kanan itu ada harga yang tersorot, dikalkulasi, nanti ketemu. Kalau menggunakan laptop atau PC, tentu lebih mudah lagi karena di sana ada namanya indikator support dan resisten. Nah, itu kalau kita menggunakan teori sebagai dasar untuk kita menentukan support dan resisten. Kok ternyata terlalu ribet ternyata ya? Ya, begitulah kalau kita menggunakan teori yang ada. Tetapi jangan khawatir. Widget trading selalu punya kreativitas, selalu punya bahan untuk bisa kita dengan mudah membaca support dan resisten ini, yang akhirnya kita nanti bisa lebih hati-hati, lebih bisa profit dari titik support dan resisten yang kita buat. Ya terserah nanti mau pakai yang mana. Saya sudah sajikan berdasarkan teori, tetapi nanti saya akan sajikan bagaimana Wijaya Trading menentukan support dan resisten itu dengan mudah, sederhana, dan bisa profit juga dari sana. Bagaimana caranya? Oke, kita tutup dulu untuk teori mencari support dan resisten dengan menggunakan dasar rumus. Nah, sekarang kita menentukan support dan resisten berdasarkan teknik dari Wijaya Trading. Sekali lagi, teknik ini kita gunakan untuk membantu, mempermudah kita mengenali pergerakan market, apakah dia akan lanjut atau berbalik. Ya, tidak ada tendensi kita nanti mengatur market, apalagi kita sok-sokan ini mau berikutnya mau terus naik. Ya, tidak. Intinya kita menentukan support resisten ini untuk membantu kita mempermudah mengenali lebih dini apakah itu berpeluang untuk naik atau turun, sehingga kita bisa membaca peluang di sana. Kalau sudah terbaca peluang, tentu kita bisa open posisi di sana, bisa entry di sana. Nah, kalau sudah entry maka harapannya pasti profit. Bukan minus tapi profit. Baik, langsung tidak usah basa-basi. Contoh, saya pakai contoh gambaran dulu yang hari ini dulu, yang saya tanda ini ya. Jadi ini untuk mencari support resisten, untuk mencari kedepannya, untuk mencari hari berikutnya di sini ya. Syaratnya bagaimana? Syaratnya satu hari harus sudah muncul satu candle. Misalkan jam 6 pagi atau jam 7, ini berarti satu hari sudah muncul harga. Sehingga minimal ada satu candle pembukaan secara utuh atau sudah menjadi histori. Contoh seperti ini pembukaan hari di garis putus-putus, dia ditutup dengan warna merah seperti ini, dengan posisi candle seperti ini. Kemudian bagaimana kita menentukan support dan resistennya? Kita lihat sebelah kiri atau hari kemarin, di mana ada titik rejeksi di sana yang terdekat. Artinya semakin banyak titik rejeksi di sana, semakin banyak ekor di sebelah kirinya,
maka di situ peluang nanti akan kembali. Artinya di situ adalah benturan kuatnya. Kemudian cari titik terdekat dari titik pembukaannya atau dari candle bukaan. Contoh hari yang kemarin ya, ini ada rejeksi di atas dan di bawah. Maka kita bisa tentukan garis seperti ini. Nah, ini adalah benturan atas, ini adalah benturan bawah. Oke, ketemu seperti ini. Kemudian kita bandingkan dengan titik bukanya atau dengan candle pembukaan. Dilihat dekat mana antara yang satu dengan yang lain. Yang atas kita lihat ternyata di situ pas ada benturan lagi di sebelah kirinya dan ini lebih dekat dengan candle pembukaan. Sementara yang ini terlalu jauh. Artinya kalau terlalu jauh nanti peluang kita terlalu lama nanti menunggu. Maka kita gunakan yang atas ini sebagai dasar untuk menentukan titik yang lain. Karena di atas maka ini adalah titik resistennya. Oke, perhatikan resisten. Oke. Kemudian kalau titik resisten sudah ketemu, maka tinggal kita menentukan titik support. Bagaimana caranya? Ya, caranya kita cari keseimbangan atau perbandingan di sana. Kita seimbangkan antara bodi pembukaan dengan resistennya di bawah. Jadi kita ukur istilahnya, kita ukur ini dengan di bawahnya. Ya, tidak harus dengan menghitung secara matematika, kita bisa melihat secara visual kira-kira sejauh mana ya. Maka ini naiknya segini, saya ukur berarti turunnya segini. Kita dekatkan di sini adalah titik resisten. Maaf, titik support ya. Ya, berarti tadi kita cari keseimbangan antara jarak candle pembukaan dengan resisten ini, kemudian kita cari keseimbangannya di bawahnya dengan jarak yang sama atau hampir sama. Ini adalah jarak yang hampir sama. Jadi dari titik pembukaan atau dari candle pembukaan ke atas, garis yang atas sekian, kemudian turun kira-kira sekian. Maka di bawah ini kita namakan support, walaupun ini adalah support membantu kita mempermudah mengenali ya. Kemudian apa yang terjadi berikutnya nanti? Nah, setelah kita temu support resisten yang kita buat ini, maka nanti dilihat pergerakannya. Kalau nanti hanya menyentuh sekitaran support resisten, dia akan kembali. Sebaliknya kalau salah satu di breakout, maka dia peluang kita ada untuk nanti buy. Kalau di breakout support, maka kita peluangnya sell. Kalau di breakout resisten, peluangnya adalah buy. Kita coba geser pelan-pelan. Nah, ini berarti masih sekitaran support ya. Kita tidak bisa masuk di area-area begini kalau kita tidak ingin floating panjang dan kita menggunakan trading jangka pendek. Geser lagi. Nah, ini sudah mulai masuk ke bawah tetapi tidak breakout ya, hanya ditutup dengan pas di area ini. Perhatikan. Nah, ini breakout. Berarti kalau sudah breakout membentuk volume yang tebal, kemudian sudah menjadi candle utuh, artinya sudah dalam bentuk history, maka di candle berikutnya kita bisa ambil posisi sell atau lanjut breakout itu. Walaupun pada akhirnya ditutup dengan doji atau warna merah, minimal peluang kita ada di sana. Kalau kita ambil posisi sell, maka kita bisa mendapatkan 800 sekian pip. Setelah itu selesai break, kita juga santai dulu.
Setelah kita profit, maka jangan langsung ambil posisi lagi walaupun ini ada pola doji. Ya, diingat untuk menurunkan emosi kita, maka kita tunggu candle-candle terbentuk selanjutnya yang bisa nanti memperkuat posisi candle yang akan datang. Contoh seperti ini tadi, ketika sudah profit dan akhirnya terbentuk doji, maka ini adalah petunjuk awal dia mau naik. Petunjuk awal sekali lagi, belum menjadi sinyal kuat. Sekali lagi, pola candle tidak bisa berdiri sendiri, tetapi membutuhkan aspek lain yang bisa membantu memperkuat analisisnya. Karena yang ekor panjang begini nanti bisa turun lagi. Nah, kalau ada ekor panjang begini, ada bodi kecil di sini berpotensi untuk nanti kembali turun lagi minimal separuh dari bodinya. Ya, terkadang juga lebih. Perhatikan geser. Nah, ya kan? Belum sempat naik, dia turun, belum sempat naik panjang, ditolak lagi oleh seller dan dia turun separuh dari ekornya. Minimal kalau kita tahu peluang seperti ini, kita bisa memanfaatkan untuk ambil profit. Ya, peluang sekecil apapun ketika kita bisa membaca, kita bisa jeli di sana, maka akan bisa jadi profit bagi kita. Jadi tidak harus menunggu jam, tidak harus menunggu hari. Profit itu bisa datang sewaktu-waktu ketika kita membaca ada peluang di sana. Sekecil apapun peluang itu. Oke, kita geser lagi. Nah, ternyata turun lagi dan akhirnya lebih panjang dari ekor yang ya kita jelaskan tadi. Kalau seperti ini apakah dia mau naik? Ya, sinyal naik ada, tetapi sekali lagi belum kuat, masih membutuhkan konfirmasi lagi. Ya, diingat ketika ini support tadi di breakout, maka support yang ini akan berubah fungsi menjadi resisten. Ya, sehingga nanti kalau naik lagi breakout dari resisten ini dia akan lanjut naik lagi. Artinya ada peluang untuk lanjut. Sehingga kita bisa membaca peluang di sana, masuk entry bisa profit. Oke, kita geser lagi. Nah, sementara tidak bisa naik. Nah, ini ketika naik, tetapi diingat pas terakhir tutup candle ditutup di bawah titik resisten. Ya, sehingga ini bukan termasuk breakout. Kemudian di mana titik supportnya? Nah, titik supportnya kalau sudah terbentuk panjang tadi sebenarnya di sini, kemudian ini adalah titik support berikutnya. Nah, di sini baru titik support yang tadi resistennya, yang tadi awal support di breakout berubah menjadi resisten, kemudian supportnya kita cari rejeksi yang di bawahnya, ternyata di sini. Perhatikan ketika ini masuk di area support dia mantul, masuk di area support dia mantul. Ini juga berpotensi naik, walaupun naiknya tidak tahu sampai tinggi. Yang penting ada peluang naik, kita on entry profit. Oke, nah ini sudah mulai hijau. Maka ada juga di sana potensinya. Ya, tetapi diingat juga mengingat merah ini panjang sekali. Ya, kalau kita ukur merahnya panjang begini, ini gabungan candle ya. Nah, sementara hijaunya cuma kecil, maka ini belum kuat bagi kita untuk ambil posisi buy atau reversal. Minimal 75% dari candle merah ini baru bisa buy-nya kuat. Kalau seperti ini sangat berbahaya sekali kalau kita masuk posisi buy, walaupun potensi tetap ada. Perhatikan geser dulu. Nah, potensi tetap ada, tetapi bagi saya kalau misalkan tidak terbiasa, tunggu sampai 75% dari merahnya ini. Kalau teman-teman sudah terbiasa dengan latihan membaca di titik support resisten, titik supportnya sudah tidak mampu, kemudian dikonfirmasi candle hijau,
bisa saja masuk buy di candle berikutnya. Tetapi mengingat buyer masih belum terlalu kuat dibandingkan dengan seller sebelumnya, maka hati-hati jangan terlalu lama menunda profit kita. Kalau sudah profit selesai, close dulu. Oke. Nah, ternyata sampai di sini tutupnya. Tidak sampai menembus di atas atau tidak sampai breakout. Dengan cara yang sama, teman-teman bisa mencoba untuk membuat titik support dan resisten bantuan untuk menentukan apakah hari berikutnya itu nanti breakout atau sebaliknya reversal. Maka teman-teman bisa membuktikan dengan melakukan uji coba atau dengan melakukan tes di hari-hari sebelumnya. Karena untuk menentukan titik support dan resisten perlu latihan. Ya, selanjutnya begini tadi. Oke, saya coba lagi dengan contoh lain biar nanti ada perbandingan. Kalau kita tentukan misalkan yang untuk terakhir hari Jumat. Oke, hari Jumat berarti basicnya adalah hari Kamis. Kalau seperti bagaimana? Nah, kita lihat rejeksi, ada 2 rejeksi di sana. Kita tentukan di sini rejeksinya double. Kemudian di sini. Mana yang terdekat? Ini memang yang terdekat, tetapi jangan lupa ini tutupannya ekornya sudah hampir dekat. Maka kita tidak bisa menggunakan yang ini. Ya, kita gunakan yang bawah. Kalau bawah gimana? Bawah bisa, tapi terlalu jauh juga. Maka kita bisa gunakan yang lebih dekat, yaitu ini rejeksi. Kita taruh di ini yang terdekat dulu. Nah, ini adalah yang terdekat. Kemudian kalau di breakout nanti kita cari yang lebih rendah lagi. Apakah di sini? Bukan, kurang jauh lagi. Ya mungkin sekitaran ini. Biasanya kalau menentukan di support berikutnya, jaraknya antara candle ini dengan support hampir sama di bawahnya. Ya, ini adalah untuk menentukan dan mempermudah kita mengenali lebih dini saja. Oke, kita tentukan ini support ketemu, maka resistennya adalah cari keseimbangan antara candle buka dengan support, tarik garis ke atas yang sama dengan ini. Tidak perlu di angka, tetap cukup di visualisasi saja. Cukup dilihat secara visual, ya, dekat-dekat atau mendekati. Karena kita metodenya simple, mudah dan bisa profit di sana. Tidak perlu dibuat susah. Karena trading itu kalau kita buat sederhana juga bisa menjadi sederhana. Oke, kita ketemu support resisten. Maka nanti ketika market bergerak di area sekitaran itu, kita tidak usah masuk dulu. Tunggu sampai breakout, geser. Nah, sampai di atas belum breakout, masih hanya menembus sedikit saja dan ditutup di bawahnya, maka ini belum dikatakan sebagai breakout, geser. Nah, ini sudah breakout. Breakout kalau kecil jangan dijadikan patokan, breakout harus betul tebal gini. Maka ketika sudah breakout tebal, di candle berikutnya kita bisa ambil posisi buy di sana. Minimal kita 1 kali profit sudah. Kalau sudah selesai, kita tunggu lagi candle berikutnya. Candle seperti ini belum tentu naik lagi karena kita perlu menunggu candle terbentuk selanjutnya. Kemudian setelah selanjutnya terbentuk seperti ini, bagaimana? Apakah lanjut naik? Bukan. Kalau ada candle spinning top seperti ini doji sebenarnya. Ini menandakan market ini bingung, dia mau lanjut tapi penolakan sell kuat sekali. Maka pasti nanti ada perlawanan sell, perhatikan. Nah, pasti ada perlawanan sell, dia tidak langsung lanjut, ada perlawanan sell di sana. Nah, perhatikan, karena memang hampir imbang. Tetapi juga bayarnya masih kuat karena perjalanan dari pagi ini sampai siang dominasi buyer. Maka ketika dia mencoba melawan tren, ya sampai di sini tidak kuat sudah, ditolak oleh buyer. Akhirnya ditolak lagi oleh buyer lagi dan seterusnya sampai berakhir dengan begini.
karena penolakan sell belum terlalu atau belum cukup kuat untuk mengalahkan buyer. Yang ini tadi ya, yang ini tadi salah satu contoh dari kita menentukan juga support dan resistennya. Ya, selanjutnya teman-teman bisa mencoba sendiri di hari-hari sebelumnya. Kemudian nanti kalau misalkan ada tidak kejelasan atau tidak paham, silakan tanyakan ke kolom komentar atau boleh di chat WA saya. Ya, itu kira-kira mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang masih susah menentukan support dan resisten. Silakan dipilih, ada dua pilihan. Bisa menggunakan rumus, bisa menggunakan teori sederhana. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas kepercayaan teman-teman semuanya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas di akhir pekan. Semoga hari Senin nanti bisa lebih segar lagi dan bisa profit lagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.